Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang perkembangan emosi dan sosial remaja yang disusun oleh 1. Sanada Salsabila, 2. Fatkur Rohman, 3. Putri Ayu Widyastuti, 4. Prihatinofia Ningsih, 5. Saya sendiri, Inka Liantri. Nah, A. Perkembangan emosi. Pengertian emosi menurut Crow and Crow tahun 1958 yaitu animation is an affective experience that accompanies journalist in the individual and that shows itself in his overt behavior, yang artinya emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada emosi antara lain 1. Reaksi elektrik pada kulit meningkat bila terpesona. 2. Peredaran darah bertambah cepat bila marah. 3. Denyut jantung bertambah lebih cepat bila terkejut. 4. Bernafas panjang kalau kecewa. 5. Pupil mata membesar bila marah. Nah, karakteristik perkembangan emosi. Masa remaja merupakan masa di mana terjadinya proses pergolakan emosi seiring dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikisnya. Puncak perkembangan emosi remaja yang paling terlihat ialah sensitif dan reaktif. Contoh perilaku remaja yang sering terlihat dalam mengekspresikan pesan sensitif dan reaktifnya diantaranya sebagai berikut. 1. Perilaku dan ekspresi emosi negatif seperti mudah tersinggung, marah, sedih, murung, takut, benci, putus asa, dan lain-lain. 2. Perilaku dan ekspresi emosi positif seperti perasaan sayang, bangga, rasa malu, cinta, harapan-harapan, tenang, sopan, dan lain sebagainya. Contoh dalam perkembangan emosi remaja yang paling menonjol diantaranya sebagai berikut. 1. Cinta atau kasih sayang. Ciri yang menonjol dalam kehidupan remaja adalah adanya perasaan untuk mencintai dan dicintai orang lain. Kapasitas untuk memberi sama pentingnya dengan kemampuan untuk menerima rasa cinta. Remaja tidak dapat hidup bahagia tanpa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Kemudian yang kedua, ada perasaan gembira. Orang umumnya dapat mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami selama masa remaja. Rasa gembira akan muncul apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Perasaan gembira inilah yang mendorong mereka menjadi giat dan bersemangat dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah dan permusuhan merupakan gejala emosional yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan menonjol dalam perkembangan kepribadian remaja. Rasa marah juga penting dalam kehidupan karena dapat meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri. Kemudian, ketakutan dan kecemburuan. Menurut Beheer, tahun 1972 membagi ciri-ciri emosional remaja dalam dua rentang usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun. Ciri-ciri emosional remaja berusia 12-15 tahun sebagai berikut. 1. Cenderung bersikap pemurung. 2. Ada kalanya berperilaku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. 3. Mengamati orang tua dan guru secara lebih objektif dan mungkin marah apabila tertipu dengan gaya guru yang bersikap serba tahu. Nah, yang kedua, ciri-ciri emosional remaja berusia 15-18 tahun sebagai berikut. 1. Sering memberontak sebagai ekspresi perubahan dari masa kanak-kanak ke dewasa. 2. Dengan bertambahnya kebebasan, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tuanya. Mereka mengharapkan perhatian, simpati, dan nasihat dari orang tua atau guru. Sering melamun untuk memikirkan masa depannya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi menunjukkan bahwa perkembangan emosi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor belajar. Menurut Hurlock tahun 1960, kematangan dan faktor belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti dan menimbulkan emosi terarah pada satu objek. Nah,
Kemudian, kegiatan belajar turut menunjang perkembangan emosi remaja. Metode belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain sebagai berikut. 1. Belajar dengan coba-coba. Anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. 2. Belajar melalui pengondisian. Pengondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan karena anak kecil kurang mampu mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Setelah melewati masa kanak-kanak, penggunaan metode pengondisian semakin terbatas pada perkembangan rasa suka dan tidak suka. Kemudian, belajar dengan cara meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain. Remaja bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Kemudian yang terakhir ada belajar dengan mempersamakan diri. Anak-anak menunjukkan reaksi emosional yang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi yang ditiru. Di sini, anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Kemudian, pengaruh emosi terhadap tingkah laku. 1. Memperkuat semangat. Apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. 2. Melemahkan semangat. Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini adalah timbulnya rasa putus asa atau biasa disebut frustasi. 3. Terganggu penyesuaian sosial. Apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. 4. Menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous dan gagap dalam berbicara. 5. Suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian, mengenal emosi kecerdasan remaja. Masa remaja dikenal dengan masa storm and stress, yaitu terjadi penggolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan secara psikis yang bervariasi. Menurut Goleman tahun 1997 mengatakan bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan, serta mengatur jiwa. Nah, sedangkan menurut Cooper and Sawaf tahun 1998 mengatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut kepemilikan perasaan untuk belajar mengakui, menghargai perasaan pada diri dan orang lain, serta menanggapinya dengan tepat, menerapkan secara afektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Goleman tahun 1995 mengungkapkan 5 wilayah kecerdasan yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Kemudian, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yaitu kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Kemudian, mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Kemudian, memotivasi diri.
Kemampuan seseorang untuk memotivasi diri dapat ditelusuri melalui hal-hal berikut: cara mengendalikan dorongan hati, derajat kecemasan yang berpengaruh terhadap untuk kerja seseorang, kekuatan berpikir positif, optimisme, keadaan flow, atau mengikuti aliran. Kemudian yang terakhir, membina hubungan orang lain. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Terkadang manusia sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan sulit juga untuk memahami keinginan serta kemampuan orang lain. Nah, implikasi pengembangan emosi remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehubungan dengan emosi remaja yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat guru lakukan adalah memperlakukan siswanya seperti orang dewasa yang penuh dengan tanggung jawab moral. Dalam hal ini, guru dapat membantu mereka bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi lebih mudah ditangani. Salah satunya adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan kemarahan, sebaiknya guru memperkecil ledakan emosi tersebut, misalnya dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan, dan memulai aktivitas baru. Jika kemarahan siswa tidak juga reda, guru dapat meminta bantuan kepada petugas bimbingan penyuluhan. Dalam diskusi kelas, tekankan pentingnya memperhatikan pandangan orang lain dalam mengembangkan dan meningkatkan pandangan sendiri. Guru hendaknya waspada terhadap siswa yang sangat ambisius, berpendirian keras, dan bersikap kaku, yang suka menciptakan kekerasan sehingga tidak ada orang lain yang berani menentangnya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Ayu. Silahkan Putri Ayu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Inka. Selanjutnya yaitu perkembangan hubungan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut terpusat pada akunya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Karakteristik perkembangan remaja. Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks. Interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Seseorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup sehubungan dengan masalah yang dialami remaja. Keadaan atau peristiwa ini menurut Erik Erikson dinyatakan bahwa anak telah dapat mengalami krisis identitas. Proses pembentukan identitas diri dan konsep diri seseorang adalah sesuatu yang kompleks. Erikson mengungkapkan bahwa perkembangan anak sampai jenjang dewasa melalui 8 tahap, dan perkembangan remaja ini berada pada tahap ke-6 dan ke-7, yaitu masa anak ingin menentukan jati dirinya dan memilih kawan akrabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial. Yang kedua ada kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang
bukan sebagai anak independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberi warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial. Dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Pengaruh perkembangan sosial terhadap perilaku. Dalam perkembangan sosial, para remaja dapat memikirkan perihal dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulan dengan orang lain. Di samping itu, pengarah egosentris masih sering terlihat pada pikiran remaja. Yang pertama misalnya, cita-cita dan idealisme yang baik terlalu menitikberatkan perilaku sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan masalah. Yang kedua, kemampuan berpikir dan pendapat sendiri dalam disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Mengembangkan keterampilan sosial pada remaja. Sebagai makhluk sosial, remaja dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungan sosial maupun menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Salah satu tugas perkembangan yang harus dikuasai remaja yang berada dalam fase perkembangan masa remaja dan remaja akhir adalah memiliki keterampilan sosial atau social skill untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Implikasi pengembangan hubungan sosial remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi, penilai dirinya atau sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Orang tua hendaknya mengakui kedewasaan remaja dengan jalan memberikan kebebasan terbimbing untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab sendiri. Iklim kehidupan keluarga yang memberikan kesempatan secara maksimal terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak akan membuat anak memiliki kebebasan psikologis untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan cara demikian, remaja akan merasa bahwa dirinya dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Menurut Hoffman, pada tahun 1989 mengemukakan 3 jenis pola asuh orang tua. Yang pertama ada pola asuh bina kasih, yaitu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap setiap keputusan dan perilaku yang diambil oleh anaknya. Yang kedua ada pola asuh untuk unjuk kuasa, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya dengan senantiasa memaksakan kehendaknya untuk dipatuhi oleh anaknya meskipun anak tersebut tidak dapat menerimanya. Yang ketiga, pola asuh lepas kasih, yaitu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam mendidik anaknya
dengan cara menarik sementara cinta kasihnya ketika anak tidak menjalankan apa yang dikehendaki orang tuanya. Tetapi jika anak sudah mau melakukan apa yang dikehendaki orang tuanya, maka cinta kasih itu dikembalikan seperti sedia kala. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Di dalam mengembangkan hubungan sosial remaja, guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik minat anak. Sebab tidak jarang anak menganggap pelajaran yang diberikan oleh guru kepadanya tidak bermanfaat. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Yang pertama, penciptaan kelompok sosial remaja perlu dikembangkan untuk memberikan rangsangan kepada mereka ke arah perilaku yang bermanfaat. Yang kedua, perlu sering diadakan kegiatan kerja bakti karya untuk mempelajari remaja bersosialisasi sesamanya dan bermasyarakat. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yang ingin bertanya, silakan tulis nama dan NPM di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.